Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pemahaman iman Kristen. Saat ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan pengajaran yang lalu tentang doa. Dan saat ini kita akan membahas tema yang cukup menarik. Doa bukan mantra. Bapak Ibu, apa itu mantra? Merupakan suatu praktek di mana seseorang mengungkapkan atau merapal atau mengucapkan kata-kata atau kalimat yang di dalam kalimat tersebut dianggap memiliki kuasa untuk menciptakan perubahan. Nah, lalu bagaimana ketika kita bicara tentang doa bukan mantra? Mari kita melihat firman Tuhan yang akan melandasinya, dan kita melihat apa yang disampaikan, dikisahkan Alkitab sebagai kesaksian, bahkan sebagai pengajaran iman kita. Bacaan Alkitab kita melalui Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39. Perikop Alkitab dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 39 ini menceritakan tentang tindakan doa yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani. Saya bacakan sejenak. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa yang kita dapat dari isi teks bacaan kita ini? Dalam tema doa bukan mantra, seperti sudah dijelaskan tadi tentang apa itu mantra. Namun seringkali tanpa sadar ada banyak orang, khususnya dalam hal ini saya berbicara tentang iman Kristen, seseorang berdoa tanpa sadar bagaikan sedang membaca mantra. Mengapa saya katakan demikian? Karena tampaknya ketika seseorang berdoa, dia menganggap kata-katanya ini memiliki kekuatan magis atau supranatural yang memampukan dari setiap permohonannya atau doa-doanya ini dapat terkabul atau terwujud. Melalui setiap kata-katanya, si pendoa menganggap bahwa apa yang dikatakan, apa yang diucapkan dapat menguasai alam ilahi, sehingga terjadilah perubahan seperti yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bukankah hal ini sama seperti kalau kita melihat dalam kisah-kisah baik film ataupun hal-hal yang mungkin bisa kita lihat secara nyata tentang mantra? Contoh, seseorang yang dibawa dan didoakan ketika seorang ini sakit, setelah pembacaan mantra selesai dengan tindakan-tindakan yang dianggap magis tertentu, tiba-tiba sembuh. Lalu seseorang yang berharap nilainya bagus atau lulus ujian yang diharapkan, masuk ke perguruan tinggi yang sangat diinginkan, yang berkelas misalnya, atau juga masuk dalam kelembagaan tertentu yang sangat diinginkan. Lalu ketika dimantrai, apa yang tadinya diharapkan dapat terwujud.
sementara dia tidak menyiapkan hal-hal materi untuk menyiapkan ujian-ujian. Kalau yang sakit secara medis tidak mungkin disembuhkan, maka melalui mantra sakit itu tiba-tiba sembuh. Dengan melihat pengertian mantra yang seperti itu, praktek mantra dan hasil yang seperti itu, tanpa sadar ada banyak orang Kristen yang berdoa bagaikan dia membaca mantra. Misalnya, ketika dia akan ujian, dia berharap nilai yang baik, lalu tanpa persiapan materi, karena dia meyakini Tuhan pasti buka jalan. Lalu ketika dia sedang ujian, dia berdoa, menganggap doanya punya kuasa supranatural yang menguasai alam ilahi, yang memampukannya untuk dapat mengerjakan soal itu dengan nantinya mendapat nilai yang baik. Orang yang sakit dengan kesungguhan iman dalam doanya, dan dalam doanya tersebut menganggap kata-kata yang diucapkan mempunyai kekuatan supranatural, menguasai alam ilahi, sehingga yang sakit sembuh. Intinya, ada suatu perubahan terjadi dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan semua yang dilakukan dalam doanya itu bukan berdasarkan pada penyerahan diri, tetapi pada hasrat atau keinginan diri sendiri, atau hasrat keinginan manusiawi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, umumnya doa dipraktekkan sebagai mantra biasanya tanpa sadar dilakukan pada situasi-situasi tertentu, situasi yang pelik, situasi yang rumit, situasi yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut sudah angkat tangan, give up, atau tidak ada jalan keluar. Sama seperti Yesus ketika ada di Getsemani, situasinya pelik, pilihan antara hidup dan mati. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu ada banyak orang yang berdoa dan tanpa sadar dalam doanya mempraktekkan dengan pemahaman berdoa sebagaimana. Bapak Ibu, bukannya saya mengatakan bahwa tidak boleh kita berharap atau berpengharapan pada Tuhan, namun ketika kita menempatkan hasrat kita yang lebih utama tinimbang kehendak dan rencana Tuhan, maka dalam praktek kehidupan beriman kita, khususnya dalam hal berdoa, perlu kita perhatikan. Contoh, ketika seseorang ada dalam situasi pelik, berharap terjadi perubahan seperti yang dia inginkan, maka ketika dia berdoa dengan anggapan tidak cukup dengan kesungguhan iman, tapi juga perlu dilengkapi dengan syarat-syarat lain, seperti dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa dan berdoa, maka segalanya bisa terwujud. Berdoa ditambah lagi dengan puasa, maka kekuatan ilahinya itu semakin besar. Pada topik yang lalu, ketika kita berbicara tentang doa yang benar, kita berbicara tentang apa itu doa. Doa adalah terjalinnya komunikasi antara manusia dengan Allah. Sebuah komunikasi yang didasari kan semata-mata oleh hasrat keinginan untuk mencapai hal-hal tertentu atau keinginan-keinginan tertentu, melainkan komunikasi yang diawali, didasari dengan keinginan untuk mengenal Allah lebih dalam, memuji kebesarannya, bersyukur atas kebaikannya, dan mengenali karya-karya yang sedang dikerjakan dalam hidup kita, baik senang ataupun susah. Itulah doa. Menyapa Allah, memuji Dia, bersyukur, dan belajar mengenali kehendaknya, rencananya. Mungkin kita bertanya,
Jadi sejauh ini, apakah doa-doa kita tidak punya kuasa? Nggak ngefek dan sebagainya. Doa memang punya kuasa. Namun, kuasa di balik doa tersebut adalah kuasa Allah yang bekerja menurut rencana dan kehendak Allah. Jika kita berdoa, lalu keberhasilan doa itu dilihat dari tercapainya sesuatu atas sesuatu yang kita inginkan, atau keberhasilan itu ditentukan dari pihak manusia, maka pemahaman doa yang seperti itu adalah pemahaman doa sebagai mantra. Dan pemahaman itu bukan pemahaman iman Kristen tentang doa. Sebab doa sebagai mantra pertama-tama bukan menempatkan Tuhan Allah sebagai pencipta dan raja atas kehidupan kita, melainkan doa sebagai mantra hanya menempatkan Allah sebagai objek yang seharusnya bisa memenuhi semua keinginan-keinginan kita. Manusia sedang memberi perintah pada Allah. Mari kita ingat kembali doa Yesus. Di saat situasi yang paling pelik sedang dialaminya, di sana antara pilihan hidup atau mati, dan di sana Yesus berdoa. Bagaimana isi doanya? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Inilah sikap doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa yang berangkat dari sebuah kepasrahan diri. Doa yang memasrahkan diri di tengah situasi pelik yang sedang dialami. Doa yang bukan memaksakan kehendak manusia kepada Allah. Di dalamnya ada harapan, namun di dalamnya ada kepasrahan. Biarlah bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Inilah doa yang diajarkan Yesus. Kalau kita melihat ada 3 hal. Yang pertama, doa itu lahir dari hati yang tulus, penuh kasih. Yang kedua, doa itu bukan cara mudah untuk keluar dari persoalan. Yang ketiga, hasil akhir dari doa tersebut diserahkan kepada Allah. Dia yang punya kehendak, Dia yang punya rencana atas seluruh kita. Dia yang mampu dengan kuasanya mengubah segala sesuatu seperti yang diinginkan, yang direncanakan. Bukan seperti yang kita inginkan, kita rencanakan. Akan muncul pertanyaan baru. Bukankah Yesus juga mengajarkan, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bagaimana dengan ini? Penasaran? Mari tunggu episode, tunggu materi berikutnya, pengajaran berikutnya. Kita akan bertemu kembali.